Oke. Jadi, nah, terus PJKA nih. Dihubungi terpisah, Kepala PJKA Cilegon, Maman, mengungkapkan, apa lagi? Menyampaikan itu beda konotasinya. Mengungkapkan itu adalah menyampaikan sesuatu yang belum pernah terungkap sebelumnya. Itu namanya mengungkapkan. Nah, dia mengungkapkan bahwa peristiwa itu adalah pertama kali terjadi. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Judulnya apa tadi? Kereta api Merak Rangkas tergelincir karena baut Kepanjangan. Banyak. Jadi bisa dibikin pendek misalnya nih, kereta api jurusan Merak Rangkas tergelincir di lintasan Krenceng. Bisa gitu. Atau kereta api jurusan Merak, atau begini. Baut terlepas, kereta api jurusan Merak Rangkas tergelincir. Nah, gitu ya. Ada lagi? Coba yang ini baca. Judulnya panjang juga, maaf ya. Nggak apa-apa. Kapolsek Ciwandan mengungkap lalu lintas pada Sabtu dini hari terganggu akibat titik-titik. Itunya bawahnya. Telah terjadi kecelakaan kereta api arah Merak dan Rangkas. Kecelakaan ini terjadi karena baut dari kereta sebagian ada yang lepas pada Sabtu 5 Agustus 2023. Karena kejadian tersebut, lalu lintas jalan sekitar kejadian menjadi terganggu, ucap dari Kapolsek Ciwandan. Tidak ada korban jiwa, hanya akibat dari kecelakaan tersebut lalu lintas menjadi terganggu, ujarnya. Terus, hal ini adalah baru pertama kali terjadi di lintasan kereta api arah Merak dan Merak Rangkas yang diduga karena baut dari kereta api itu lepas. Hal ini tidak pernah diduga sebelumnya dari baut lepas. Hal ini merupakan baru pertama kali yang terjadi, ucap PJKA Abdul ketika diwawancari tim. Selain itu, warga sekitar pun melihat dan menjadi saksi bisu atas terjadinya kejadian tersebut. Saya kaget tiba-tiba keretanya oleng dan keluar dari jalurnya. Oke. Coba gitu. Baut lepas KA Merak Rangkas anjlok. Oke. Sabtu 5 Agustus 2023, kereta api jurusan Merak Rangkas Bitung mengalami kecelakaan di lintasan kereta api stasiun Krenceng akibat lepasnya baut rel kereta api yang menyebabkan gerbong anjlok di sekitar stasiun Krenceng. Kalau kita mau menyebut orang, namanya dulu apa jabatannya dulu? Jabatannya dulu. Sama dengan berita, peristiwanya dulu, baru tanggal kejadian. Nah, dalam penulisan berita tidak boleh ada telah terjadi, enggak. Jadi langsung to the point. Kereta api jurusan Merak Rangkas tergelincir, gitu tuh. Jadi nggak dibikin telah terjadi kecelakaan. Nah, biasanya bunyi yang telah terjadi itu biasanya bunyi rilis Kominfo itu seperti bunyinya. Telah dilakukan peresmian itu Kominfo itu. Tapi kalau untuk di media atau di media sosial kalian langsung aja kereta api. Nah, angle-nya ini apa tadi, judulnya apa? Baut lepas KA Merak Rangkas anjlok. Oke, itu judul. Alinea pertamanya? Jadi tanggal dulu salah ya? Oke, tanggalnya kasih belakang aja. Kereta api jurusan Merak Rangkas Bitung mengalami kecelakaan di lintasan kereta api stasiun Krenceng akibat lepasnya baut rel kereta api yang menyebabkan gerbong anjlok di sekitar stasiun Krenceng. Kalau judulnya baut lepas, maka angle pertamanya baut lepas. Itu. Jadi kalau di sini tadi akibat lepasnya baut. Akibatnya di bawah. Jadi masukin dia ke alinea pertama. Itu yang akibatnya alinea berapa? Alinea pertama masih alinea pertama yang ini. Jadi judulnya apa tadi? Baut lepas KA Merak Rangkas anjlok. Nah, jadi peristiwa kecelakaan karena baut lepasnya itu ya, didulukan maksud saya tulisannya. Jadi biar ini urusannya kenapa sih? Urusannya juga dengan Google dengan search engine. Itu jadi judul
aliran pertama itu langsung ketemu dengan kata itu gitu. Berarti akibat lepasnya baut Nah, rel gitu. kereta api Atau gini, jurusan judulnya begitu, body beritanya misalkan kita bikin begini, kereta jurusan Merak tergelincir akibat baut lepas, lah gitu tuh, masuk dulu. Di bawahnya baru kita bikin catatan lainnya. Yang penting bunyi itu harus lebih dulu masuk. Ini urusan dengan set engine ya. Kalau tulisannya mas sebetulnya nggak masalah. Paham set engine maksud saya gitu? Oke, coba Neng baca. Judulnya roda rel kereta loncat. Roda rel kereta loncat. Oke, itu judulnya. Terus Jurusan Merak dan Rangkas, kecelakaan kereta api arah Merak dan sebentar. Itu roda kereta apa roda rel kereta? roda rel kereta. Rel kereta mah nggak punya roda. roda Roda kereta. Saya nulisnya apa? Nomor 7. Iya, roda keluar dari rel itu beda dengan roda rel kereta. Dia itu roda apa? Roda kereta. Roda keretanya keluar dari rel juga. Bukan roda rel nggak punya roda. Ini sama kejadiannya waktu di Jakarta waktu saya di Indopos. Ada wartawan nasional yang bikin berita judulnya begini. Rumah sakit terbakar, mayat berlarian. Coba. Rumah sakit terbakar, mayat berlarian. Waktu nulisnya dia sebetulnya bukan mayat yang berlarian. Jadi petugas di ruang mayat berlarian. Tapi karena dia nggak konsen, disebutlah rumah sakit terbakar, mayat berlarian. Itu menjadi ketawaan seluruh, kan kalau koran kan nggak bisa diedit, udah terbit. Wah, geger itu Jakarta itu. Mayat berlarian. Oke. Ya, ingat ya, bukan roda rel. Rel nggak punya roda. Oke, lanjut. Judulnya berarti roda kereta lepas, roda kereta loncat, jurusan Merak dan Rangkas. Oke, salah lagi tuh. Roda kereta lepas jurusan Merak Rangkas. Salah. Masa roda jurusan roda kereta api jurusan Merak Rangkas loncat. Itu. Oke, coba baca lagi. Jurusan kereta api jurusan dulu, jangan loncat baru jurusan. Roda kereta api jurusan Merak dan sampai Rangkas loncat. Iya. Kecelakaan kereta api arah Merak dan Rangkas di Krenceng pada hari Sabtu tanggal 5 bulan Agustus 2023 pada jam 9 terjadi kecelakaan itu karena tergelincir disebabkan oleh baut yang lepas dan terjadi roda rel kereta yang loncat. Terus, menurut Kapolsek Ciwandan yang telah menangani mengungkapkan tidak ada korban jiwa, hanya akibat dari kejadian itu lalu lintas terganggu dan tidak pernah diduga baut lepas merupakan hal yang pertama kali terjadi, kata Pak JK Abdul selaku petugas. Dan menurut keterangan warga setempat, Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya kaget tiba-tiba kereta oleng dan roda loncat dari rel. Paham nggak kalau kita dengar berita itu? Nggak terlalu paham. Pusing gitu. Jadi gini,
informasi itu dibuat dengan sedemikian rupa supaya anak SD pun paham. Makanya kalau ada jurnalis, buat saya nih, yang menulis dengan bahasa-bahasa yang intelek, gitu tuh, itu menurut saya nggak juga harus dikatakan bahwa itu wartawan baik, karena tugas wartawan utama adalah menyederhanakan kalimat supaya orang paham. Makanya dalam jurnalistik itu ada kalimat jurnalistik. Dia tidak bisa menggunakan ejaan resmi EYD. Contoh, korban kecelakaan kereta api dilarikan ke rumah sakit. Dilarikan disebut. Dilarikan itu maksudnya apa? Dibawa cepat-cepat ke rumah sakit. Kalau mengikuti EYD nggak bisa tuh dilarikan ke rumah sakit. Kalau mengikuti EYD itu dibawa cepat-cepat ke rumah sakit. Kenapa begitu? Karena jurnalisme itu punya agamanya sendiri. Dia punya bahasanya sendiri. Bahasa itu apa? Bahasa yang paling bisa dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang paling sederhana. Makanya kalau ada sumber berita ngomong eufemisme bla bla bla, jangan Pak. Itu eufemisme itu apa sih yang paling sederhana bahasa? Begitu. Jadi kalaupun dia ngomong begitu, kita tidak bertanya, nggak apa-apa. Kita cari itu apa padanan katanya yang seimbang dengan kalimat yang nggak dipahami oleh anak SD itu. Jadi anak SD pun ketika baca itu paham. Itulah tugas wartawan. Tugas penulis itu membuat orang paham. Dengan strata pendidikan apapun orang itu paham. Itu Ibu coba baca. Kecelakaan kereta api karena baut lepas baru pertama kali terjadi. Itu judulnya. Iya. Oke. Kecelakaan kereta api karena baut lepas pada hari Sabtu 5/8/2023 di lintasan di kereta api Krenceng. Kecelakaan kereta api merakit dikarenakan baut kereta api lepas. Tidak ada korban pada kecelakaan tersebut. Kapolsek Ciwandan menyampaikan Kapolsek Ciwandan menyampaikan tidak ada korban jiwa, hanya akibat dari kejadian lalu lintas jadi terganggu. Salah seorang warga kaget tiba-tiba kereta oleng rodanya keluar dari rel. Oke. Yang saya bilang tadi di awal soal angle. Sebetulnya kalau orang udah biasa menulis, ngambil apa sih angle dari sini tuh? Baut lepas. Si PJK sudah bilang bahwa ini pertama kali terjadi. Maka kita bikin beritanya adalah aneh atau pertama di dunia baut roda kereta lepas. Nah itu tuh, jadi itu yang menjadi angle sebetulnya. Karena kata dia baru pertama terjadi di dunia nih. Maka itulah yang menjadi angle. Nah, jadi paham ya bagaimana cara awal menulis. Cara awal menulis itu adalah menentukan angle-nya dulu. Hindari kalimat-kalimat yang baku, yang seperti orang kominfo, humas. Jangan. Karena yang kita sampaikan itu, yang ingin kita sampaikan itu informasi yang penting untuk masyarakat yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Bukan tulisan nota dinas. Gitu ya. Nota dinas itu telah dilakukan peresmian ini oleh gitu. Ya. Tapi kita ambil angle yang paling menarik. Apa sih angle itu? Untuk apa sih? Untuk orang tertarik membaca tulisan kita. Saya kemarin nulis berita soal kesetrum sepeda listrik. Dan dapat nggak WA-nya teman-teman? Dapat ya? Kesetrum sepeda listrik. Iya, jadi di WA itu beredar kabar bahwa anak kecil meninggal gara-gara kesetrum sepeda listrik. Tanggal 27 Juli. Saya dapat ada tulisannya di situ. Peristiwa terjadi di Gunung Sari. Anak meninggal karena kesetrum sepeda listrik. Hati-hati, jaga terus. Itu beredar.
Tapi kan saya nggak tahu ini sumbernya dari mana. Nah, saya bikin berita itu bahwa anak kecil seorang anak di Gunung Sari dikabarkan meninggal akibat kesetrum sepeda listrik. Saya bikin berita itu. Tapi di dalam beritanya saya tidak menjelaskan soal orang itu kesetrum menurut saya, tapi saya berbicara tentang video yang beredar di grup WhatsApp grup bahwa seorang anak meninggal dunia karena kesetrum sepeda listrik. Video itu tersebar di WhatsApp grup, saya bilang tuh, tapi belum dipastikan kebenaran dari informasi tersebut. Nah, udah gitu, saya upload tuh, ramai yang bacanya 1.000 orang. Facebook saya dihajar terus orang yang bertanya, ini infonya di mana? Kemudian saya telepon Lurah Gunung Sari. Ini benar kejadiannya. Ada warganya yang kesetrum. Enggak Pak, itu hoax. Nah, terus itu yang menyebarkan siapa? Enggak tahu Pak, kita juga bingung. Ya udah, itu kan klarifikasi. Saya sampaikan, cek fakta anak kesetrum sepeda listrik. Jadi kalau disebutkan, kita sebutan judulnya info sepeda listrik hoax, orang nggak akan baca. Karena dari judulnya aja orang sudah tahu bahwa itu hoax. Itu teknik jurnalistik sebetulnya. Cek fakta. Jadi orang hanya benar nggak sih, anggap ngeklik dan ngebaca. Kalau judulnya sudah hoax, nggak perlu baca mereka karena memang udah hoax. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan, ingin menjelaskan Ayatullah, mana Ayatullah? Ayatullah namanya ada? Nggak ada. Soalnya di sini 15 orang, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 9. Pesertanya semuanya ada 15 nih. Abdurrahman, apa perbedaan antara pers dan jurnalistik? Pers itu lembaga, jurnalistik itu adalah jurnalistik itu apa? Bukan. Jurnalistik itu, kalau pers itu kan lembaganya. Isi di dalam pers itu adalah berita. Kerjaannya adalah jurnalisme. Produknya adalah tulisan dari jurnalisme adalah jurnalistik. Bagaimana mengolah media sosial agar cepat menaikkan followers? Ini siapa? Mary Hatun siapa? Mana? Bagaimana menaikkan followers viral? Ini media sosialnya apa nih? Instagram. Oke. Instagram Anda masuk ke belajarlah soal digital marketing. Kontennya apa isinya? Info-info aja. Info dari sekolah. Pendidikan. Misalnya info pendidikan apa? Misalnya nih. Kegiatannya apa? Misal kegiatan hari apa ya? Mau ada panggung gembira. Panggung gembira ya. Isunya adalah panggung gembira. Biasanya ada videonya kan? Lupa wawancara. Ada videonya kan? Di video baru di video itu bikin caption. Tulisannya baru kita menggunakan teori jurnalistik tadi dengan 5W1H ya. 1 alinea, 2 alinea, 3 alinea, usah banyak-banyak kalau di Instagram. Gimana caranya? Harus dicontohkan. Digital marketing masuk ini di apa sih? Ada tulisannya di situ post, suruh di poster, kita bayar ke Instagram, ya supaya jadi Instagram Insight. Jadi di Instagram nanti akan ada pilihan satu target yang melihat mana aja, Banten, DKI, atau terserah Anda pilih mau apa. Di Banten itu ada kategori Serang, Cilegon, gini.
Oke. Nah, terus targetnya ya tadi adalah target berdasarkan wilayah. Anda ingin lihat mana sih postingan Anda ini untuk dilihat di daerah mana? Ini postingannya wilayah. Umur berapa yang ingin melihat? Kalau umuran sekolah yang ditarget jangan anak sekolahnya, tapi bapaknya sama ibunya. Misalkan biasanya di sini 25 sampai 60 tahun. Yang ketiga, Anda ingin ditonton oleh berapa ini? 25.000 orang. 25.000 orang akan melihat postingan Anda. Berapa per postingan? Misalkan 50.000. Saya hanya memposting itu dianggarkan 100. Saya cuma bayar itu 150.000. 150.000 ini bisa dilihat oleh anak. Nanti lihat di Instagram lebih jelas. Anda bayarnya gimana? Ke Instagram. Sekarang bisa bayar di pakai banking, bisa ke Indomaret juga bisa. Sekarang kalau dulu mau bayar Facebook itu nggak bisa pakai ini, harus pakai PayPal. Kalau sekarang bisa. 150.000 dengan modal 150.000 Anda bisa ditonton oleh sekian ribu orang. Targetnya coverage areanya adalah Anda tinggal pilih sendiri. Nanti lihat laporan setiap hari di insight-nya berapa. Postingan Anda sudah dilihat oleh 25.000 orang. Itu berbayar. Langganan. Bayar kita. Sekali. Nanti kalau makanya dalam satu hari, dalam satu bulan, cukup dengan 4 postingan. 150.000 kali 4 berapa? Cuma 600.000. 600.000. Terus, tapi konsisten ininya, kontennya soal aktivitas di Darul Islah. Konsisten. Jangan ini kontennya soal panggung gembira Darul Islah, besoknya kontennya ini lagi belanja, ya jangan. Beda. Jadi harus konten Darul Islah aja dulu. Nanti orang akan tertarik, apa sih Darul Islah? Lalu follow. Terus saja begitu. Memang harus keluarkan modal dulu. Karena kalau sudah di bos begini, orang akan melihat postingan kita. Dari 25.000 orang, kita berharap 10%-nya aja. Berapa? 250 menjadi followers. Saya sampai sekarang Instagramnya belum dikelola. Berita itu sudah berapa ribu saya lupa, tapi nggak dikelola. Karena saya lebih mengelola Facebook saya sama YouTube-nya. Karena itu lebih sudah dimonetize. Itu ya. Jadi kalau untuk konten di judulnya panggung gembira kayak tadi, di badan tulisan ini juga harus ada panggung gembira. Panggung gembira santri Darul Islah, maka kata-kata Darul Islah ini harus ada di situ. Dan tentu saja bikin video-videonya yang instagramable, yang bagus gitu loh, orang enak dipandang gitu. Seperti Ridwan Kamil, kalau memposting sesuatu menarik. Pak Heldi Agustian memposting kayak apa aja kurang menarik. Kenapa? Karena kurang instagramable. Anda tahu waktu pertama kali Ariel Noah mengeluarkan di single album yang terlalu dalam itu, yang bintang cover Iqbal itu, ya kan? Tiba-tiba Ridwan Kamil besoknya bikin dengan lagu itu di Instagramnya, menirukan video klipnya Ariel Noah. Dia jalan-jalan di Cihamplas, ada yang orang lagi minum es, diambil esnya, dimakan sama dia. Orang lagi beli es krim, dia makan gitu. Jadi dia keluar kayak Ariel Noah itu, kayak puluhan ribu yang baca, dan selalu menarik.
Captionnya bagus. Kenapa begitu? Karena dia ditata dengan baik. Dan memang harus sadar, personalitinya memang menarik. Kalau personality lu nggak menarik, gaya kepemimpinan lu nggak menarik, jangan dipaksakan untuk begitu. Muntah orang lihatnya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Aulia, bagaimana cara mengembangkan diri dalam bidang editor? Maksudnya mengedit berita, mengedit tulisan. Pertama ya, yang paling mudah memahami EYD, bukan memahami EYD, 5W1H. Kemudian punyalah isi kepalanya dengan berbagai diksi yang menarik. Diksi yang menarik itu harus kepala kita tuh harus banyak pilihan kata. Jangan pilihan katanya itu aja. Terutama nih di Darul Islah, saya pernah diingat sama Yusuf, suruh lihat webnya. Penempatan kalimat, pengetahuan huruf besar, huruf kecil aja mesti acak-acakan. Darul Islah itu ya webnya. Jadi menunjukkan tempat, menunjukkan nama, menunjukkan jabatan itu besar kecil hurufnya masih acak-acakan. Kalau dibedah tuh butuh lama itu. Nah, pahami dulu bagaimana. Contoh, pergi ke Jakarta, ke-nya kecil, Jakartanya gede. Gubernur Banten, G-nya gede, Bantennya gede, namanya hurufnya pasti gede. Wahidin Halim, W-nya gede, H-nya gede. Dilarang, itu D-nya disambung apa dipisah? Disambung. Itu pelajaran anak SD ya. Jangan dilarang tapi D-nya dipisah. D yang dipisah itu adalah D yang menunjukkan tempat. Yang tidak menunjukkan tempat semuanya bisa disambung. Ya, itu. Nah, yang webnya Darul Islah, coba dilihat lagi, Anda edit lagi tulisan-tulisan yang nama orang dan jabatannya kadang-kadang ada huruf kecil. Dan biasakan menulis orang itu jabatannya dulu. Kepala direktur Pondok Pesantren Darul Islah baru nama. Jangan nama dulu baru itu dibiasakan. Nah, terus karena dia ada di media online, ini untuk Darul Islah, untuk yang ngelola ini ya, bukan Darul Islah aja, yang sudah ngelola media online, hindari ketika bikin judul ada koma, ada apa, atau ada logo persen. Semua tulisan di body berita itu tulis persen, bukan dengan logo persen begini. RP titik sekian. Enggak. Langsung aja RP 1000. Jangan pakai titik di sini. Terus apa lagi? Ini urusannya dengan online ya. Tanda kutip di atas judul. Misalnya titik-titik menangis. Biasanya tanda kutip dalam koran itu menandakan bahwa ini bukan sebenarnya. Menangis itu hanya istilah. Pakai judul kalimat ini dipakai begini. Itu nggak kedetek di Google. Jadi hilangkan kode-kode baik persen, baik kubik, baik apa lagi derajat Celcius. Hilangkan gitu, kode-kode begitu. Semuanya tulis dengan huruf. Misalnya lagi, Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR. Hilangkan begini. Dalam kurung ini. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi jangan ada dalam kurung karena itu enggak kedetek di Google. Oke. Buat yang sudah punya web, judul, caption foto, sama apa lagi tadi tuh?
judul, caption, sama di bawah kalau Anda ngelola web, di bawah itu ada SEO, ada CEO-nya di bawahnya, biasanya di webnya itu tulis yang sesuai dengan judul sama caption kalimatnya. Kalau kita menulis judulnya soal Prabowo, maka di caption juga harus Prabowo, di SEO-nya tulis Prabowo. Gitu. Oke. Ya. Kalau dalam berita itu kan biasa kita suka mengutip perkataan orang tuh, Bang. Nah, biasanya di dalam kutipan itu ada tanda kutip yang tadi yang kata. Kalau itu nggak apa-apa. Di judul maksudnya. Di judul. Kalau kutipan itu kan panjang dari sini ke sini, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ini